Coba bayangin deh, kalau Anda punya 100 miliar rupiah hari ini, saham mana yang bakal Anda pilih? Indofood atau Mayora? Kelihatannya sama-sama raksasa consumer goods ya, tapi seperti yang akan kita lihat, masalah yang mereka hadapi itu beda banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini bukan sekedar perbandingan saham biasa loh. Anggap aja ini studi kasus buat kita ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar sampai harga saham mereka anjlok. Mari kita mulai. Ya iyalah, dengan dana segitu gedenya kita nggak bisa asal tebak kan? Keputusan harus banget berdasarkan data, bukan perasaan. Oke, mari kita pecahkan teka-teki ini, kita lihat dulu apa kata pasar. Oke, coba lihat ini. Dari awal tahun sampai sekarang, dua-duanya emang lagi merah. Tapi kelihatan jelas banget kalau pasar itu ngehukum Mayora jauh lebih parah, minus 22%. Ini sinyal pertama kita nih kalau ada sesuatu yang lebih serius di MEOR. Kita cari tahu yuk. Sekarang kita masuk ke sumber kebenarannya. Kita bongkar jeroan mereka. Laporan keuangan. Mari kita lihat angka-angka ini mau cerita apa ke kita. Kalau kita lihat dari sisi penjualan, sekilas sih kayaknya dua-duanya aman-aman aja ya. INDF tumbuh 4,6%. Dan MYLOR bahkan sedikit lebih baik, hampir 6%. Dari sisi pendapatan, kelihatannya nggak ada masalah besar kan? Produk mereka masih laku. Nah, ini dia biang keroknya. Mulai kelihatan. Biaya pokok penjualan atau gampangnya biaya buat bikin produknya ternyata naiknya lebih kenceng dari penjualannya. Biaya INDF naik 6%, tapi coba lihat MEOR, naiknya gila-gilaan, hampir 10%. Ini langsung makan keuntungan mereka. Dan inilah dampaknya, langsung kelihatan kan efeknya. Laba kotor INDF untungnya masih bisa naik walaupun tipis banget. Tapi laba kotornya MEOR anjlok hampir 6%. Ini tuh pukulan telak di profitabilitas paling dasar mereka. Oke, jadi tekanannya ini datang dari mana sih sebenarnya? Mari kita lihat lebih dalam ke dapur produksi dan beban-beban lain di masing-masing perusahaan. Wow, ini sih bedanya kayak langit dan bumi. Laba usaha INDF justru meroket, naik lebih dari 12%. Artinya dapur produksi mereka itu efisien banget. Sebaliknya, MIOR terjun bebas hampir 13%. Mereka benar-benar lagi kewalahan. Tapi tunggu dulu, ceritanya jadi makin menarik nih. Meskipun laba usahanya kuat banget, laba bersih INDF ternyata turun juga, 10%. Malah lebih dalam dari MYOR yang turun 7%. Loh, kok bisa gitu? Ini nunjukin kalau masalah di kedua perusahaan ini ternyata beda. Nah, buat INDF, ini dia biang keladinya. Beban bunga utangnya melonjak sampai 63%. Jadi, masalah INDF itu datangnya dari luar, yaitu suku bunga yang lagi tinggi. Utang mereka yang gede jadi berasa berat banget. Nah, kalau MEOR, ceritanya beda. Masalahnya itu dari dalam dan fundamental banget. Laba bersihnya turun bukan karena utang, tapi karena margin kotornya hancur lebur. Ini masalah di jantung bisnisnya, yaitu biaya produksi barang-barangnya itu sendiri. Dan semua angka-angka tadi itu sebenarnya nunjukin kalau model bisnis mereka tuh beda banget. Ibaratnya, cara main mereka di pasar itu nggak sama. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita bayangin, INDF itu kayak kapal induk raksasa. Terintegrasi dari hulu ke hilir, dari kebun sampai ke tangan konsumen. Ini yang bikin dia kelihatan stabil dan kokoh. Tapi, ya namanya kapal besar, dia rentan banget sama cuaca ekonomi dari luar. Kayak harga komoditas, kurs dolar, dan tentu saja suku bunga. Beda lagi sama MYOR. Dia ini lebih kayak speedboat yang lincah, pemain FMCG murni. Kekuatannya itu di brand dan marketing yang kuat. Tapi karena fokusnya di situ, dia jadi sensitif banget sama harga bahan baku spesifik kayak kopi, gula, sama coklat. Begitu harga-harga ini naik, mesin bisnisnya langsung goyang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali jadi penentu buat investor, valuasi. Pertanyaannya, seberapa mahal atau murah sih kedua perusahaan ini dihargai oleh pasar saat ini? Angkanya di sini benar-benar nonjok ya, dengan PBV 0,5 kali, yang artinya harga sahamnya cuma setengah dari nilai aset bersihnya. Dan PER cuma 5,9 kali, INDF ini bisa dibilang murah banget. Sebaliknya MEOR dengan PER 19 kali jelas dinilai mahal. Pasar kayaknya masih punya ekspektasi tinggi sama pertumbuhannya. Oke, setelah lihat semua data tadi, mungkin agak pusing ya. Biar gampang, kita rangkum semuanya pakai satu analogi sederhana. Coba deh kita pakai analogi ini. Kayaknya pas banget. INDF itu ibarat rumah tua yang bangunannya masih kokoh banget, tapi atapnya lagi bocor gara-gara musim hujan, suku bunga tinggi.
Sementara MYOR itu seperti rumah modern yang kelihatannya bagus, tapi ternyata pondasinya retak. Jelas kan? Benerin atap bocor itu jauh lebih gampang daripada benerin pondasi yang retak. Jadi kesimpulannya buat Anda gimana? Gini deh, kalau Anda tipe investor yang mau tidur lebih nyenyak, percaya suku bunga bakal turun, dan suka barang murah dengan bisnis yang stabil, INDF itu pilihan yang logis. Tapi, kalau Anda siap dengan gejolak tinggi, mau bertaruh marginnya bisa pulih cepat, dan percaya sama cerita pertumbuhan jangka panjangnya, ya MYOR bisa jadi pilihan. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke profil resiko Anda. Tentu saja PR-nya sekarang tinggal satu, bangun tidur besok pagi dan cari itu duit 100 miliar rupiah. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kalau uang itu udah ada di tangan Anda sekarang, rumah mana yang bakal Anda pilih?